Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang gadis baru saja selesai sidang skripsinya dan dinyatakan lulus dari universitas tempat dia belajar. Lalu dia memposting foto di Instagram. Dan di keterangan foto itu dia sebut banyak hal, ya, panjang. Tapi salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah bahwa dia katakan bulan Juni ini menjadi baginya dan barangkali juga banyak orang sebagai masa peralihan. Yang pertama peralihan karena diharapkan bahwa inilah saat atau periode terakhir kita pulih dari situasi yang tidak normal karena pandemi ini. Tapi yang kedua, yang khusus menyangkut dia sendiri, bahwa ini menjadi masa peralihan, bulan Juni ini menjadi masa peralihan dari statusnya sebagai mahasiswa menjadi mungkin kemudian pekerja. Ya, jadi setelah lulus dia pasti mencari pekerjaan dan mungkin tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama dalam 1 bulan ini, kemudian mendapat pekerjaan dan mulailah tahapan baru hidupnya. Dan dia katakan di situ bahwa setelah masa peralihan atau dalam peralihan ini, salah satu yang dirasakan memang adalah ketakutan atau kegelisahan. Karena ada pertanyaan besar, apakah saya bisa mendapat pekerjaan? Di mana saya akan bekerja nanti? Seperti apa pekerjaannya? Apakah itu akan baik-baik saja dan seterusnya? Tapi yang juga menarik bahwa selanjutnya dia katakan, rasa syukur yang sangat besar, yang luar biasa. Bukan saja bahwa dia boleh selesai dari studinya, tapi karena pengalamannya di tahun terakhir kuliahnya dan dia boleh ikut sebuah retret, dan dalam retret itu oleh pembimbingnya dia diingatkan dan diteguhkan bahwa pekerjaan apapun yang dipilih, pertama-tama haruslah merupakan pekerjaan yang dipilihkan oleh Tuhan sendiri. Pekerjaan yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan pekerjaan yang dipilih karena gajinya besar, akan memberikan popularitas, atau posisi dan gengsi, atau yang semacam yang lain.
pekerjaan pertama-tama merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan rupanya dia teringat sungguh akan pesan yang dia dapat waktu retret, dan itu meneguhkan dia. Saudari-saudara terkasih, mengapa pandangan tentang pekerjaan ini menjadi penting? Hari ini kita merayakan Santo Barnabas yang tadi kita dalam pengantar katakan, meskipun bukan bilangan 12 rasul, namun toh dia juga rasul. Dan kita tahu para rasullah yang mewartakan iman akan Kristus, mewartakan Injil kemana-mana setelah Kristus. Dan kita juga tahu hari ini dalam Injil dikatakan, Yesus mengutus para muridnya. Dan saya kira para murid Yesus bukan hanya para imam, biarawan, atau biarawati, tetapi anggota gereja yang lain yang disebut awam. Kita semua sungguh-sungguh punya tugas perutusan yang sama untuk mewartakan kerajaan Allah kemana-mana, meskipun dengan cara dan dalam sikon yang berbeda-beda. Nah, bagi kaum awam, saya kira hal mendasar yang penting untuk dimiliki supaya bisa melaksanakan tugas perutusan ini adalah mindset yang tepat, cara pandang yang tepat. Dan cara pandang yang dimiliki oleh gadis ini tadi menurut saya cara pandang yang sangat penting dimiliki oleh setiap kaum awam. Karena kalau boleh jujur, cobalah kita bertanya, Anda yang bekerja atau dulu pernah bekerja, atau Anda yang masih sekolah dan mau pilih jurusan kuliah, apa yang menjadi motivasi Anda memilih jurusan kuliah atau pekerjaan? Siapa yang menjadi ukuran utamanya? Kalau boleh saya tuduh, kebanyakan dari kita memilih pekerjaan karena hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Karena gajinya, penghasilannya, posisinya, popularitasnya, kehormatannya, dan lain-lain. Tidak banyak orang memilih pekerjaan dengan kesadaran bahwa dia mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan baginya, dan dia mau laksanakan. Saudari-saudara terkasih, mewartakan kerajaan Allah mulai dengan mindset yang tepat. Bahwa pekerjaan kita, jurusan kuliah kita, bahkan seluruh hidup kita sesungguhnya adalah sarana bagi kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan